apakah itu melalui Majelis Umum PBB, kemudian melalui Dewan Keamanan PBB, dan juga mengenai forum-forum multilateral lainnya, katakanlah gerakan non-blok dan organisasi konferensi Islam, maka akan tercipta satu sikap tekanan moral yang mau tidak mau lama-lama mereka juga mesti berpikir matang-matang sejauh mana kebijakannya yang menutup mata atas sepak terjang Israel ini bisa terus dipertahankan. Karena mereka telah mengabaikan konvensi Jenewa misalnya dengan bombardir yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. Mereka sudah tidak membedakan lagi antara kombatan dan non-kombatan. Nah ini bagaimana kalau misalnya melihat sikap Amerika yang masih saja abstain gitu dalam resolusi PBB yang baru saja. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan di Jenewa menjadi penting. Jadi Dewan HAM kemudian dapat secara tegas menempatkan Israel sebagai pesakitan, bahwa perbuatan dia itu sudah melanggar peradaban, sudah melanggar etika berperang yang sepatutnya dipatuhi oleh para kombatan. Tapi itu tergantung lagi dari peranan Amerika nantinya seperti apa. Apakah akan membiarkan Israel untuk mekanismenya lain di Dewan HAM tentunya berdasarkan suara terbanyak ya, tidak ada aspek voting di sana. Saya sebenarnya senang gitu kalau Israel melalui lobby diplomatik, kemudian dia mau mundur, mau menghentikan dengan baik, dengan manis gitu. Cuma persoalannya apakah memang Israel itu bisa diharap bersikap seperti itu? Itu pertanyaan. Dan ternyata jawabannya tidak. Gitu. Tidak. Kalau akan kita lanjutkan perbincangan ini setelah pariwara berikut. Kita terus berharap. Gitu. Baiklah. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan ke Pak Lutfi lagi ya. Pak Lutfi, Anda melihatnya bagaimana sih sebenarnya akhir dari konflik Palestina dan Israel ini? Mungkin kalau kita lihat perkembangan belakangan ini akan semakin kita nggak tahu akan kemana ujungnya ya. Tapi persoalannya adalah sekarang kan Israel itu menganggap Hamas itu bukan sebagai perwakilan negara yang bisa diajak berunding. Makanya kenapa mereka menolak ceasefire atau gencatan senjata, karena mereka menganggap Hamas itu bukannya negara. Mereka gencatan senjata itu kalau berunding dengan negara, tapi mereka ini menganggap sekelompok teroris yang berusaha menyerang Israel. Itu anggapan dari Israel. Tapi sementara waktu apa yang dilakukan oleh Fatah untuk membantu? Hari ini saya baca wawancara Tzipi Livni, Menteri Luar Negeri Israel. Dia keras sekali dan tidak menyesal sama sekali dengan penyerangan itu, dan mereka menganggap kami bukan berunding dengan negara, kami berunding dengan kaum teroris. Katanya begitu. Begitu ya. Oke, baik Pak Lutfi Hasan. Sementara waktu apa yang dilakukan oleh Fatah misalnya dalam hal ini? Jadi pertanyaannya begini, adalah Arafat dari sejak dia menjadi presiden sampai dia meninggal, dia menempuh jalur diplomasi dan berunding dengan Israel. Hasilnya apa? Sekarang Mahmud Abbas akan mengulang jejaknya Arafat dengan melakukan perundingan-perundingan terus. Sampai kapan? Masalahnya adalah ini bukan soal wacana, pintu perundingannya sudah tidak ada lagi. Itu kita realistis. Menurut saya realistisnya menghadapi Israel itu ya dengan perang. Ada satu slogan mengapa Hamas itu mendapatkan dukungan mayoritas di Gaza. Dia katakan begini, dengan perundingan apa yang didapat Fatah? Nol. Dengan jihad Israel terusir dari Gaza. Itulah mengapa kemudian penduduk Gaza itu mendukung penuh Hamas. Karena dia tahu bahwa jalan satu-satunya menghadapi Israel adalah dengan jihad. Dan hasilnya nyata. Yang terjadi saat ini yang menjadi korban adalah warga Palestina yang tinggal di Gaza. Iya, justru karena itu maka saya kemarin baru dari Sudan bertemu dengan teman-teman dari Palestina mengatakan bahwa mereka itu memang akan terus berjuang untuk memaintain ini punya masalah. Tapi solusinya itu mereka harapkan dari luar gitu. Dari siapa? Dari dunia Islam. Kapan dunia Islam bisa menyelesaikan kalau bersatu? Tapi pada kenyataannya dunia Islam juga tidak merespon seperti yang diharapkan. Masalahnya kita melihat bahwa ini sebenarnya akar masalahnya itu memang di pemimpin-pemimpin dari negeri Islam yang tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan di Palestina gitu. Kalau mereka yang punya wewenang itu tidak berkehendak untuk menyelesaikan ini, maka sampai kapan kita akan lihat akan bisa selesai. Kita tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena persatuan Islam itu tidak realistis. Buktinya sampai sekarang masih terus. Oke, baik. Kalau begitu sekarang dipakai adalah jalur yang nyata. Iya. Kalau jalur yang nyata adalah dengan upaya yang nyata apa sekarang coba? Dengan upaya diplomasi. Yakinkan ya, Pak Faiza. Bagaimana? Yakinkan kita bahwa upaya diplomasi masih yang terbaik saat ini. Pak Faiza silakan. Kita tidak bisa sebutkan bahwa Hamas akan all out perang ya, karena fakta di lapangan dengan adanya peran mediasi Mesir
sudah ada tanda-tanda ke arah peredaan ketegangan.